tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 di kelas 5 ini. Ada yang tidak hadir? Semuanya hadir, alhamdulillah. Ya. Marilah kita awali kegiatan kita hari ini dengan membaca doa. Ibu unjuk anak Sasa untuk berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Amin. Ya, baik. Terima kasih untuk yang sudah memimpin doa. Jadi kenapa kita harus berdoa mengenai pelajaran agar kita semua diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan pelajaran kita hari ini. Ya, baik. Tadi sudah tanya siapa yang tidak hadir? Semuanya hadir. Alhamdulillah. Ya, baik. Untuk memulai pelajaran, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tempat. Indonesia tanah airku, tanahku padaku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi itu adalah lagu wajib untuk kita, lagu kebangsaan Indonesia. Dengan kita menyanyikan lagu wajib dengan sungguh-sungguh, itu menumbuhkan rasa semangat dalam diri kita untuk selalu mencintai tanah air Indonesia. Ya, baik. Hari ini kita hari apa kita hari ini? Hari Senin. Tanggal berapa tadi? 11 bulan Desember 2023. Ya. Ibu akan menyampaikan tema dan tujuannya. Semua perhatikan ke layar atau ke papan di kelas kita. Ini kita akan masuk kepada tema 1, organ darah hewan dan manusia. Dengan subtema 1, organ darah hewan dan pembelajaran 1. Ya. Adapun tujuan yang akan kita lalui hari ini yaitu ya, dengan yang pertama, dengan membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. Yang kedua, dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Yang ketiga, dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara utuh. Yang keempat, dengan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok bacaan secara percaya diri. Nanti ada diskusi. Setelah diskusi kita akan menyampaikan hasil diskusinya. Ya, dengan materi kita hari ini, ya ada 2 materi. Yang pertama organ gerak manusia dan hewan. Yang kedua ide pokok. Ya. Baik. Kita kepada tujuan yang pertama tadi. Ya, tujuan yang pertama tadi, ya kita akan memperhatikan teks bacaan. Jadi ibu akan menunjukkan teks bacaan. Jadi kita baca bersama-sama. Tentang organ gerak manusia dan hewan. Silakan dibaca. Masing-masing siswa membaca. Nanti ibu akan suruh satu-satu untuk membaca. Silakan membaca di depan.
Ya, sudah semua? Sudah ya? Ya, baik. Tadi Ibu sudah menyuruh anak-anak kelas 5 untuk membaca ya. Ya, setelah kalian membaca, Ibu akan menjelaskan materinya. Jadi kita materi hari ini adalah ide pokok. Jadi ide pokok adalah inti dari sebuah paragraf, inti atau sebuah paragraf. Jadi kita akan mencari ide pokok dari setiap paragraf. Jadi dalam suatu bacaan, seperti contohnya bacaan organ gerak hewan dan manusia, jadi ada beberapa paragraf. Jadi pastinya ide pokoknya nanti juga berbeda. Setiap paragraf nanti ada ide pokoknya yang berbeda, tidak sama, karena kalimat pengembangnya juga berbeda. Atau dari paragraf 1, 2, 3, 4, dan 5 itu sama? Tidak. Kalimatnya tidak sama. Jadi nanti kita akan belajar untuk menentukan ide pokok. Ya, baik, sekarang kita coba lihat di ide pokok pada paragraf pertama. Sudah kelihatan jelas di paragraf 4. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mengenali tulang, maka tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Ya, baik. Tepuk tangan untuk teman kita ini. Ya, terima kasih ya. Silakan duduk. Ya, teman-teman kalian sudah membacakan bacaan tentang organ gerak hewan dan manusia. Sekarang kita akan mencoba menjawab atau menentukan ide pokok pada paragraf yang pertama. Ya, ide pokok berarti inti dari sebuah paragraf. Jadi hanya satu paragraf yang kita ambil contohnya. Ya, coba siapa yang bisa menentukan dari paragraf 1? Baik, Ibu baca ya. Nanti anak kelas 5 coba lihat ide pokoknya ini. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau sebagian seluruh tubuhnya. Jadi sebelum kita menentukan ide pokok, kita harus mengenal dulu. Oh, ide pokok itu yang bagaimana? Berarti ide pokok adalah inti dari sebuah paragraf. Di sebuah paragraf ada ide pokok dengan kalimat pengambang. Jadi kalimat pengambang itu adalah kalimat penunjang atau kalimat pendukung dari sebuah paragraf. Jadi Ibu akan berikan ide pokoknya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Jadi di sebuah paragraf itu ada kalimat inti atau ide pokok. Kalimat inti itu sama dengan ide pokok atau pokok pikiran yang menjadi pokok. Jadi kalimatnya seperti ini, nanti ada kalimat penunjang sehingga dia memperjelas sebuah ide pokok. Nah, ini dia secara umum, ini kan dia menjelaskan tentang bergerak. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Jadi cirinya makhluk hidup adalah bergerak. Dia uraikan. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat. Jadi dia menjelaskan. Menjelaskan berarti itu adalah kalimat pengambang. Ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak? Ya, berarti sudah mengerti semua ya? Oh ya, Ibu akan bagikan siswa kelas 5 ini dalam 3 kelompok. Jadi nanti kita akan diskusi tentang ide pokok. Ya. Nanti bahas bersama kelompok, dijawab. Di sini ada 5 pertanyaan. Nanti 5 pertanyaan itu dijawab dan kita akan bahas diskusi bersama. Ya. Nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 langsung membentuk kelompoknya. Kelompok ini Ibu kasih nama kelompok karena bergerak. Dan juga temanya tadi organ gerak hewan ya. Berarti dikasih nama hewan. Ini hewannya harimau. Jadi kalau harimau itu berani tidak? Berani ya, dan apalagi kalau sudah siang hari. Ini kelompok singa. Harimau, singa dan
Yang terakhir adalah apa? Macan. Ya kan? Langsung bentuk kelompok. Nanti bisa ya, itu ada kasih bacaannya di bagian belakangnya yang tadi samping ini. Nanti tinggal kalian baca di paragraf 2, 3, 4, dan 5 ya. Ada 4 soal itu. Bisa dibuka ya, bisa dibuka. Nanti tinggal lihat di paragraf 2. Ya, paragraf 2 itu jawabnya tentang apa? Tentukan dulu. Di sini ada nama kelompok, tulis kelompoknya, ada kelompoknya apa? Ada 4 nama temannya, tulis nama temannya. Langsung kerja di sini. Ya. Nah, tulis nama kelompok dulu. Tulis nama kelompok di sini ada. Tulis nama kelompok dengan namanya. Tulis langsung di sini. Ya. Nanti ada. Kalau sudah tulis nama kelompok langsung baca sudah di paragraf 2. Itu tuh bacaannya tadi sama yang di depan tadi. Ya, kalau menentukan ide pokok, ambil kalimat yang intinya. Ya, coba kerjanya sama-sama. Kelompok ini macam sudah di nomor paragraf 3. Kelompok ini singkat 4, ya bagus. Kelompok kenau sudah di ada kelompok lagi nih, nanti bahas kelompoknya. Ya, sudah? Ya, seperti ya. Kelompok macam sudah hampir habis. Ya, kelompok sini juga sudah. Ayo kelompok. Kalian mau? Sudah ya. Silakan pilih temannya yang untuk presentasi. Semuanya masuk nanti yang bagian sampainya ya. Ada ya. Jadi harus belajar. Percaya diri ya. Berang. Ya. Ya, sudah. Kelompok singa harimau juga sudah. Baik, sudah semua? Sudah. Silakan. Kelompok yang pertama kan sudah kelompok macan ya? Ya baik, kita pertama kelompok macan yang akan maju di depan kelas untuk presentasikan hasil kelompoknya. Ayo, pertama untuk kelompok singa. Maju semua 4 orang. Nanti teman yang lain tanggapi ya. Oh ini yang lain kenapa jauh ya untuk paragraf 2 ini kok seperti ini. Silakan.
Ibu berikan kesempatan kepada kelompok singa. Siapa sebagai ketuanya? Ketuanya. Alisa ya. Ibu berikan kesempatan kepada Alisa untuk membacakan hasil diskusi untuk paragraf 2. Teman-teman yang lain silakan dengar. Nanti bisa tanggapi ya jawaban dari kelompok singa. Suaranya besar sedikit. Ya, ulang. Ya, silakan. Ya, untuk kelompok singa, kelompok macan, sama tidak jawabannya? Ide pokok untuk paragraf 2, sama tidak? Ulangi lagi bacanya. Jadi kalian perhatikan di jawaban kalian masing-masing. Ulang sekali lagi. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Sama? Sama. Ya, baik. Kita lihat jawabannya apakah sama dengan kunci jawaban yang sudah dibuat. Ya, lagi sini sedikit ya. Sini sedikit. Perhatikan semua di papan. Ya. Kunci jawaban paragraf 2 adalah gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak tersusun dalam sistem gerak. Sama? Sama. Ya, tepuk tangan untuk kelompok jawaban sama. Ya, baik. Kita lanjut saja ya, nanti baru tanggapi jawaban kalau berbeda. Ya, sekarang di paragraf 3. Organ pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Ya. Sama? Sama. Ya. Jawabannya benar atau tidak? Perhatikan kunci jawabannya. Kunci jawaban pada paragraf 3. Organ gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan yakni tulang dan otot. Sama? Tidak sama. Ya, tadi kesamaan saja ya tadi. Ya, baik. Tidak apa-apa ya, nanti ya ada kesamaan tapi di situ ditambahkan sama jadi apa? Otot dan tulang. Ya. Berikutnya paragraf 4. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Ya. Kunci jawaban untuk paragraf 4 adalah, perhatikan sama-sama, tulang merupakan alat gerak pasif. Ya, ada dibacaan. Iya, tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Ya, bisa benar ya. Jawaban itu benar. Benar jawaban teman-teman semua? Ya, tunggu. Lanjut ke nomor 5. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Ya, sama? Ya, jawaban yang benar sama dengan jawaban yang ada di paragraf adalah tulang merupakan alat gerak aktif. Ya, karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Sekarang untuk kelompok si macan yang sudah melaporkan hasil diskusinya. Ya, silakan duduk. Ya, jawabannya bisa dikumpulkan ke ibu ya. Ibu hanya ambil satu kelompok, jadi kita bisa bahas sama-sama ya. Sudah semua? Ya, kembali sudah ke posisi duduk seperti semula. Ayo. Ya, tadi kita sudah belajar sama-sama tentang ide pokok. Jadi, sudah mengerti belum tentang ide pokok? Sudah. Ide pokok adalah inti dari sebuah paragraf. Dan satu paragraf itu hanya terdiri dari satu ide pokok. Kalau ada dua ide pokok, dua paragraf berarti ada dua ide pokok. Ya, kalimat pengembangnya masing-masing. Ya, baik. Dari yang kita bahas tadi tentang ide pokok, kita akan mengambil kesimpulan bahwa kalau kita mau menentukan ide pokok, kita harus mencari dasar dari sebuah bacaan. Ya, di sini. Ya, jadi fungsi ide pokok adalah menjadi dasar pengembangan paragraf. Jadi kalau kita mau buat paragraf dengan diberikan kalimat, jadi kita bisa mengembangkan kalimat dari sebuah ide pokok. Ya, bagaimana cara menentukan ide pokok? Kita harus membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu. Kemudian dapat menentukan inti paragraf tersebut. Inti paragraf itulah yang disebut ide pokok. Ya, sudah? Ya, baik. Terima kasih teman-teman semua. Kita akan lanjutkan ke materi kedua tentang organ gerak hewan dan manusia. Ya.
bergerak. Tahu tidak organ gerak? Tahu tidak organ gerak? Berarti alat kita anggota tubuh untuk bergerak. Ya, baik kita saksikan video bersama-sama tentang alat gerak manusia dan hewan. Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita belajar pada tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Kita akan belajar lebih jauh tentang organ gerak hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Lalu, tahukah kalian apa itu bergerak? Bergerak dapat diartikan pindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Sahabat cerdas, coba amatilah gerakan pada manusia dan hewan tersebut. Manusia dan singa tersebut sama-sama melakukan gerakan berjalan. Manusia dan hewan menggunakan organ gerak untuk berjalan, berlari, melompat, memanjat, berenang, dan lain sebagainya. Dari tanya tersebut, kita dapat mengetahui bahwa organ gerak hewan dan manusia memiliki kesamaan. Organ gerak manusia dan hewan terdiri dari dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Tahukah kalian mengapa tulang disebut alat gerak pasif? Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena ototlah yang menggerakkan tulang-tulang tersebut. Jadi, tulang dan otot melakukan kerjasama untuk membuat hewan dan manusia dapat bergerak dan melakukan aktivitas sehari-hari. Kerjasama antara otot dan tulang membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Bagaimana sahabat cerdas? Apakah sampai di sini kalian bisa memahami? Ayo kita lanjutkan belajar lebih jauh lagi. Sekarang, mari kita amati hewan berpendapat berikut ini. Kelinci dan gajah sama-sama bergerak menggunakan kaki. Namun, cara gerak kedua hewan tersebut berbeda. Kelinci bergerak dengan cara melompat, sedangkan gajah bergerak dengan cara berjalan. Tadi kita sudah belajar tentang organ gerak hewan dan manusia. Tadi di video anak-anak sudah saksikan bersama-sama tentang organ gerak hewan dan manusia. Apakah ada kesamaan organ geraknya? Sama ya, ada dua organ gerak. Apa sih tadi? Iya, alat gerak manusia atau organ gerak manusia. Ada dua, otot dan tulang disebut alat gerak aktif atau pasif? Pasif. Iya, karena dia tidak bisa bergerak. Iya, kalau otot tadi adalah alat gerak aktif. Ya, dia bergerak dengan sendirinya yang membuat tulang itu bisa bergerak sehingga bisa melakukan gerakan. Iya, ada hewan tadi atau yang bisa bergerak dengan menggunakan apa tadi? Kaki. Dia bergerak menggunakan kakinya. Seperti apa tuh yang menggunakan kaki? Ya, kelinci menggunakan kaki dengan cara bergerak kemana? Dengan cara kalau gajah tadi dengan cara berjalan. Ya. Jadi kalau ditanya organ gerak, jangan sampai salah. Kalau organ gerak terdiri atas tulang dan otot. Tulang sama dengan rangka ya. Kalau otot adalah daging kita. Ya, baik. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada ya. Baik. Ibu akan memberikan evaluasi ya. Evaluasinya ini tentang materi yang tadi, ide pokok dengan tentang organ gerak yang sudah kalian perhatikan bersama-sama. Ya, kita satu-satu ya. Soalnya pilihan ganda 10 nomor, nanti langsung tulis nama, langsung minta jawabannya ya. Silakan. Ya, langsung tulis nama di bagian ujung atas kanan ya, tulis nama.
Sudah boleh. Ya, baik, sudah semua? Sudah. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah melalui hari ini. Kita sudah ibu dapat nilai ini. Nilainya bagus-bagus. Jadi di rumah belajar lagi ya. Tingkatkan terus belajarnya. Kita dari ulangan tadi ada yang menemui kesulitan? Tidak ada ya. Ya. Baik, kita ambil kesimpulan bersama-sama tentang pelajaran yang sudah kita lewati bersama tadi. 2 materi ya, tentang ide pokok dan organ gerak pada hewan dan manusia. Ya. Ide pokok adalah inti dari sebuah paragraf. Kalimat pengembang adalah kalimat yang menunjang kalimat pokok. Alat gerak hewan dan manusia memiliki kesamaan yaitu otot dan tulang. Otot adalah alat gerak aktif dan tulang adalah alat gerak pasif. Kenapa otot disebut alat gerak aktif? Karena dia dapat melakukan kegiatan dengan sendirinya. Sedangkan alat gerak pasif adalah tulang disebut alat gerak pasif karena dia dapat bergerak membutuhkan bantuan dari otot. Ya, sudah saksikan bersama tadi yang termasuk dalam hewan yang dapat bergerak dan bergerak aktif dan bergerak pasif ya. Ya. Sampai di sini anak-anak mau bertanya? Tidak, sudah mengerti semua? Baik. Mari semua kita menyanyikan lagu. Mau nyanyi lagu apa? Anak kelas 5. Di sini senang ya, di sana senang. Boleh sama-sama. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 Terima kasih semuanya. Kita akan menutup pelajaran kita hari ini dengan mengucap alhamdulillah.